Dia menutup matanya dan dengan lembut menepuk bagian lengan. Kemudian, dia dengan konsentrasi mengendalikan sehelai sutra yang melewati jarum perak. Segera terlihat dia menjepit dengan kedua tangannya. Sehelai sutra itu menarik ribuan benang untuk berputar bersama. Tak lama kemudian, sebuah bordir peoni muncul dengan hidup di bagian lengan. Sampai-sampai terlihat kupu-kupu pun tidak bisa membedakan jarum dan berhenti di atas peoni. Semua orang baru menyadari dengan ketakutan bahwa gadis yang tumbuh di desa ini tidaklah biasa. Ternyata gadis itu adalah yang pertama dalam bordir istana dari 1000 tahun yang lalu. Hanya karena kebakaran di bordir istana, dia terjebak dalam lautan api. Namun, jiwanya secara tak terduga melintasi waktu dan menempati tubuh Zhen Qianjin yang telah lama ditinggalkan oleh keluarga Su. Hari itu kebetulan adalah hari dia dibawa kembali ke keluarga Su. Dan dia baru saja memasuki halaman. Dia melihat gadis ambisius dari keluarga Su mengeluh kepada gurunya karena tidak tahan terus-menerus berlatih keterampilan bordir dasar. Melihat sikap gadis ambisius yang angkuh, dia segera mendekat. Belum belajar berjalan, sudah ingin belajar berlari. Pemisahan benang melatih bukan hanya kesabaran dan keterampilan. Ini juga melatih ketahanan mental seorang ahli bordir. Bordir istana harus memisahkan satu benang menjadi 268 serat. Jika tidak bisa berlatih dengan baik, jangan belajar bordir istana. Melihat seorang asing berani memberi petunjuk, dia langsung merasa tidak senang. Apalagi memisahkan satu benang menjadi 268 serat sama sekali tidak mungkin. Namun wanita itu hanya tersenyum sinis. Dia mengambil sehelai sutra dan melemparkannya ke udara. Kemudian dia mengambil jarum perak dan menusukkannya ke sutra. Dalam sekejap, sutra itu benar-benar terpisah menjadi 268 serat. Satu tusukan memisahkan sutra. Astaga, keterampilan luar biasa ini telah hilang selama lebih dari 1000 tahun. Dengan cepat, gadis itu menyerahkan benang sutra yang telah dipisahkan kepada gadis ambisius. Biarkan dia menghitung untuk melihat apakah dia bisa melakukannya. Gadis ambisius itu merasa dipermalukan di depan umum. Dia dengan angkuh bertanya siapa sebenarnya wanita itu. Dia baru tahu dari pelayan bahwa gadis itu adalah nyonya muda yang baru saja dibawa pulang. Saat itu, Nyonya Tua Su tiba di sini bersama orang-orangnya. Sementara itu, gadis ambisius yang cemas berusaha menjaga posisinya sebagai putri keluarga Su. Dia pun melapor kepada ibunya bahwa gadis itu baru datang dan sudah berani mengajarinya. Ingin memberi pelajaran padanya. Menggugat agar ibunya mengusirnya. Bahkan Tuan Muda Su juga berdiri di pihak gadis ambisius dan mengatakan untuk mengirim gadis itu kembali ke desa. Kamu tumbuh di desa sejak kecil. Kurang didikan. Tak terhindarkan untuk bersikap sembrono dan tidak sopan. Nanti jika ada waktu, pelajari lebih banyak tentang aturan keluarga Su dari Yanran. Jangan langsung membuat masalah begitu datang. Gadis itu mendengar kata-kata Nyonya Tua. Hanya diam-diam berbalik dan pergi. Kemudian dia pergi ke meja teh di samping dan duduk. Pertama-tama menuangkan teh. Kemudian mengocok aroma. Segera diikuti dengan melodi gunung dan aliran. Ditambah dengan keberuntungan yang datang. Akhirnya menyajikan sup dengan lancar. Setelah selesai, dia mengangkat teh yang baru diseduh. Pergi ke depan Nyonya Tua. Dan Sin berlutut dan menyajikan teh kepada Nyonya Tua. Meskipun Su Yun telah meninggalkan rumah sejak kecil, tidak dapat mendengarkan ajaran nenek, khusus menghormati teh buah ini, mengakui asal-usul. Semoga nenek mau menerimanya. Nyonya Tua sama sekali tidak menyangka, gadis yang tumbuh di desa sejak kecil di depannya ini, ternyata lebih sopan daripada seluruh anggota keluarga. Dia juga mengubah pandangannya terhadap gadis itu. Sangat menyukainya. Saat itu, tukang bordir di rumah juga membawa sutra yang baru saja dikenakan gadis itu. Dibawa ke depan Nyonya Tua. Setelah mengetahui bahwa gadis itu bisa memecahkan sutra dengan jarum, Nyonya Tua langsung merasa sangat senang. Akhirnya keluarga Su ini memiliki penerus. Saat itu, gadis ambisius memikirkan ide buruk lainnya. Dia berpikir bahwa gadis itu tumbuh di desa sejak kecil. Meskipun dia bisa melakukan dasar pemisahan benang, untuk membuat gadis itu malu. Dia pun berkata kepada Nyonya Tua, mengingat pemisahan benang kakak sangat hebat, mengapa tidak membiarkannya menunjukkan keterampilan bordir kepada semua orang, agar semua orang bisa melihat. Dan Nyonya Tua juga setuju dengan usulan gadis ambisius, memperbolehkannya untuk menjahit sebuah karya untuk menunjukkan keterampilan bordir. Gadis itu tersenyum tipis dan menyetujuinya. Perlu diketahui bahwa dia bisa memasukkan benang pada usia 3 tahun. Pada usia 5 tahun sudah bisa menjahit bunga. Pada usia 7 tahun sudah terkenal karena keterampilan bordir. Dan bordir sudah menjadi bagian dari dirinya. Terlihat dia mengambil sebuah pita dan menutup matanya. Kemudian dia dengan lembut menepuk kain bordir melempar jarum bordir ke udara. Dengan hati-hati mengendalikan seutas benang sutra melalui jarum perak. Terlihat seutas benang sutra bergerak. Puluhan warna benang berputar bersama. Dengan cepat sebuah gambar peoni selesai dijahit. Sangat realistis sehingga bahkan kupu-kupu pun tidak bisa membedakannya. Jarum berhenti di atas peoni. Dan Nyonya Tua juga terkesan dengan keterampilan bordir gadis. Terkejut di tempatnya. Bordir ini akhirnya memiliki harapan untuk bangkit kembali. Maka dia mengundang gadis dan mereka untuk pergi bersama. Menghadiri pameran bordir internasional beberapa hari kemudian. Kemudian Nyonya Tua memberitahu gadis dan gadis ambisius, agar mereka kembali dan menyiapkan satu set gaun masing-masing. Harus bersinar di pameran. Setelah gadis kembali ke kamarnya, dia memeriksa silsilah keluarga Su. Baru dia tahu bahwa keluarga Su hidup dari bordir istana.
Dan bordir istana ini adalah yang didirikan gadis itu sendiri di masa lalu. Berdasarkan silsilah, keluarga Su ini juga bisa dianggap sebagai keturunannya. Melihat generasi sekarang yang tidak sebaik generasi sebelumnya dalam bordir istana, gadis juga memutuskan untuk mengembangkan bordir istana sekali lagi. Tak lama kemudian, gadis itu menyelesaikan di pameran. Gaun yang akan dipakai telah dibordir dengan baik. Dia menyerahkannya kepada pelayan untuk direndam semalaman di kamar. Tak disangka, gadis ambisius itu menghentikan pelayan di tengah jalan. Kemudian dia memberikan kartu bank senilai 500.000. Para tetua pun mulai memandang wanita yang licik itu dengan rasa hormat yang baru. Tak disangka, dia berhasil membordir pola yang begitu sempurna. Nyonya tua bahkan meminta gadis ambisius itu untuk mengenakan gaun ini dalam kompetisi. Namun, gadis itu setelah melihatnya, tidak memberikan banyak penjelasan. Karena dia ingin melihat dengan mata kepala sendiri gadis ambisius itu menghancurkan masa depannya. Sementara itu, di sisi lain di pameran dunia, negara Sakura menggunakan kimono untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Hal itu juga mendapat pujian dari semua yang hadir. Konsul negara Sakura bahkan dengan angkuh menyatakan bahwa mereka menggunakan bordir mekanik. Tingkat keindahannya tiada taraf. Tidak peduli seberapa rumit pola tersebut, semuanya dapat direplikasi 1:1. Dia percaya bahwa bordir mekanik mereka sudah melampaui bordir tradisional. Siapa yang bilang bordir mekanik bisa menggantikan kerajinan tradisional? Melihat sikap dunia bordir sampai di sini, orang-orang negara Sakura berusaha untuk sepenuhnya mengalahkan bordir tradisional. Dia ingin meminta Nyonya tua untuk datang dan melihat bagaimana bordir mekanik mereka dibandingkan dengan bordir tradisional. Dan Nyonya tua juga meminta gadis untuk maju dan membantunya menilai. Setelah gadis melihat bordir mekanik mereka, dia juga harus mengakui, jarum bordir mekanik memiliki jahitan yang rapi dan alur yang lancar. Segala aspek sangat sempurna, tidak kalah dengan para perajin bordir yang memiliki pengalaman 10 tahun. Mendengar kata-kata ini, orang-orang dari negara Sakura semakin angkuh. Mereka menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengalahkan mesin. Mereka bahkan dengan berani mengatakan, mereka akan mengajukan paten merek bordir istana ke internasional. Saat itu, semua pelaku bordir istana harus membayar pajak paten kepada negara Sakura. Semua orang yang mendengar segera menyatakan ketidakpuasan. Karena bordir istana ini adalah warisan nenek moyang. Bagaimana bisa itu menjadi milik mereka? Siapa yang memiliki kekuatan? Siapa yang normal? Siapa yang produknya baik? Dia adalah yang utama. Dan Nyonya tua saat itu juga tidak berniat memanjakannya. Dia segera meminta gadis ambisius untuk mengenakan gaun dan naik ke panggung. Juga untuk menunjukkan tingkat bordir mereka. Gadis ambisius naik ke panggung mengenakan gaun gadis. Gaun itu menampilkan esensi bordir istana dengan sangat jelas. Dan pola bordir istana buatan tangan bahkan lebih hidup. Sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan bordir mekanik. Bordir istana menekankan pada esensi spiritual, mengutamakan harmoni alam. Karya yang dihasilkan dari bordir mekanik meskipun rapi, namun semuanya adalah bordir kaku, tanpa esensi spiritual sama sekali. Pada akhirnya tidak akan mencapai kesenian yang tinggi. Hanya industri tradisional yang merupakan jiwa bordir istana.